Jumat 12 Juni. Portugal itu jago kalau Ronaldo nggak main. Ada sesuatu yang menarik, bahkan terasa kontras, terjadi di Indonesia hari ini. Di satu sisi, di wilayah Indonesia Barat, suasana sedang memanas. Jalanan dipenuhi massa, suara tuntutan terdengar lantang, dan perhatian publik tertuju pada isu-isu pemerintahan yang sedang bergulir. Situasi yang tegang, penuh emosi, dan menyita perhatian. Tapi di sisi lain negeri ini, tepatnya di Indonesia Timur, suasananya justru berbanding terbalik. Bukan teriakan demonstrasi, bukan juga kerumunan penuh tuntutan, melainkan lautan manusia yang berpesta. Ya, pesta. Jalanan dipenuhi konvoi kendaraan. Orang-orang turun ke jalan bukan untuk protes, tapi untuk merayakan. Bendera berkibar di mana-mana. Argentina, Portugal, Belanda, Spanyol, Jepang, bahkan negara-negara lain peserta Piala Dunia 2026. Suara klakson bersahutan. Sorak-sorai menggema, dan senyum terlihat di hampir setiap wajah. Di sana Piala Dunia bukan sekadar turnamen sepak bola. Ia berubah menjadi perayaan rakyat. Seolah-olah hari raya baru saja datang. Fenomena ini bukan cuma menarik, tapi juga menunjukkan satu hal yang unik dari Indonesia. Bagaimana dalam satu waktu, satu negara bisa menghadirkan dua suasana yang sangat berbeda. Yang satu penuh tekanan, yang satu penuh kegembiraan. Dan hari ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimana euforia Piala Dunia benar-benar hidup di Indonesia Timur. Vibes Pildun di Indonesia Timur emang gak main-main. Fenomena ini menunjukkan bahwa Piala Dunia bukan hanya pertandingan olahraga. Di Indonesia Timur, ajang tersebut menjadi ruang euforia sosial. Jalanan juga dipenuhi dengan dekorasi Piala Dunia. Mereka datang membawa bendera negara favorit, mengenakan jersey kebanggaan, dan berbagi cerita tentang pemain idolanya. Di Indonesia Timur sibuk dengan pawai Piala Dunia, di Indonesia Barat sedang demo pemerintahan. Seolah-olah narasinya bahwa Indonesia Timur itu tidak satu rasa atau tidak solidaritas tentang apa yang terjadi saat ini di Indonesia gitu. Tapi perlu kita ketahui bahwa sebenarnya kita sudah biasa merasakan dianaktirikan gitu kan. Contoh tiket kayak Maluku Utara aja dulu tuh paling murah 2 juta, 2,8, 3,5 itu tuh direct, tapi sekarang udah 4 juta, 4,8. Kemudian bensin langka gitu dan harus antri panjang. Beras pun yang bagus itu tuh mahal. Beras murah tuh kayak jelek banget di Jakarta. Jadi kalau ketika di sini mahal, di sana tuh kayak ya kita sudah mengalami hal itu gitu kan. Tapi bukan berarti Piala Dunia itu kan tidak yang setiap tahun, hanya 4 tahun sekali. Jadi ya sebenarnya tidak salah juga gitu kan. Dan itu kan sudah ya, kebiasaan. Belanda Om. Oke, Belanda. Oke, abang bola dukung mana bang? Om, Belanda. Brasil. Argentina. Argentina. Mana boleh Belanda? Lu Om luar. Inggris. Argentina.
Belanda. Barca. Indonesia. Indonesia. Mantap. Provide support out of the middle. And now it's an opportunity for the Congo here. The Congo looking to slip it on there for Johan Wissa. Rougeau with great recovery there. Do have pace at the top end of the pitch, PR Congo. Get into their stride in that regard, they can... But that's their game, is breaking out. Oh, Bruno Fernandes over the top. Nuno Mendes, support arriving now. Cancelo looking to keep it alive. And Bemba with the flick, but he's giving it straight to João Neves. Fernandes. Acrobatics. It would have been a peach. The assistant's flag goes up. Just such a wonderful time here. It's fun to see all the smiles on people's faces through football here tonight. Masa aksi menuju Indonesia bangkrut. Bendera naik Jumat 12 Juni. Asia, Alisson, Casemiro, Magalhães, Marquinhos, Danilo, Henrique, Bruno Guimarães, o rei voltou. Neymar. Portugal itu jago kalau Ronaldo nggak main.
Dari ramainya jalanan di Indonesia Timur, hingga kontrasnya situasi di wilayah lain, kita bisa melihat satu hal, bahwa Indonesia selalu punya banyak cerita dari berbagai sudut yang berbeda. Dan Piala Dunia kali ini bukan cuma soal pertandingan di lapangan, tapi juga tentang bagaimana masyarakat merayakannya dengan cara mereka sendiri. Kalau Mas suka dengan konten seperti ini, yang membahas fenomena unik, kejadian viral, dan cerita menarik dari berbagai penjuru, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Alcoliel, like dan share ke teman-teman Mas. Karena di channel ini, kita bakal terus bahas cerita-cerita yang bukan cuma viral, tapi juga punya makna. Sampai ketemu di video berikutnya.